Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bisnis modal kanvas yang sudah kami kerjakan. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo, saya Aldo Anggara Wicaksono dengan NIM A15 2023-0258. Saya Marcella Virginia Rauna dengan NIM A15 2023 02574. Saya Anissa Kardina Kamelia Ayes dengan NIM A15 2023 02569. Saya Nazila Inang Adila dengan NIM A15 2023 02573. Baik, kami akan menjelaskan beberapa bisnis modal kanvas yang sudah kami buat. Di antaranya ada point value, value proposition, dan distribution. Nah, berdasarkan hasil yang sudah kami tentukan, kami menentukan usaha kedai ramen Gula Yuhu sebagai usaha kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan value proposition yang ada dari bisnis kami. Kedai ramen Gula Yuhu akan menyediakan suasana yang nyaman dan aman kepada konsumen, sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk makan di kedai kami. Lalu yang kedua, ramen Gula Yuhu menyajikan berbagai rasa dan topping, dan pastinya ini akan menarik konsumen juga untuk merasakan berbagai cita rasa yang kami sediakan. Lalu selanjutnya menyediakan ruang leluasa untuk membaca dan mendengarkan musik bagi konsumen. Ini adalah salah satu inovasi yang kami sediakan di usaha kami. Lalu selanjutnya menjamin kebersihan, karena kebersihan merupakan salah satu hal yang penting dan menjadi hal yang prioritas agar konsumen itu nyaman untuk makan di tempat kami. Lalu yang terakhir, rasakan pengalaman bersantap unik dengan aktivitas yang interaktif, hiburan live, dan suasana yang tak terlupakan. Lalu selanjutnya, point distribution. Untuk poin distribusi, kami melakukan transaksi langsung di pasar bulu. Juga kami melakukan proses selling dan kerjasama dengan agent perusahaan seperti GrabFood, GoFood, Maxim, dan lain sebagainya untuk mengantarkan pesanan baik via online. Dan kami juga distribusi daging yang ada di pasar bulu. Jadi kami bukan beli dari pihak luar, tapi kami juga ingin membantu UMKM kecil untuk yang ada di pasar bulu. Selanjutnya kami juga membeli tepung terigu juga yang ada di pasar bulu untuk menyokong UMKM yang sedang berkembang. Untuk selanjutnya, partner kami juga memilih dari GrabFood, GoFood, dan juga Maxim. Kami juga bekerja sama dengan warung gulai Bistama yang sangat legendaris yang ada di Semarang untuk sebagai pelopor gulai kami. Kami juga mengambil bahan-bahan makanan seperti bumbu, saus, rempah-rempah dari pasar bulu untuk membantu perkembangan toko mereka. Oke, bagian selanjutnya yaitu kami akan membahas mengenai stakeholder segmen. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Yang kedua, kami akan bertanggung jawab sosial kepada konsumen. Yang ketiga, kami akan bertanggung jawab penuh terhadap sosial terhadap para supplier seperti bahan-bahan dan alat-alat yang kami butuhkan. Yang keempat, ada tanggung jawab kami kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab kami kepada lingkungan sekitar. Selanjutnya kami akan membahas mengenai touch of point dalam usaha yang kami inovasikan. Yang pertama ada platform pemesanan online melalui aplikasi GrabFood, Maxim Food, dan Shopee Food yang bisa digunakan para konsumen untuk memesan produk jualan kami. Selanjutnya ada pelayanan ramah pelanggan. Dan yang terakhir ada mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan positif dalam platform ulasan dan umpan balik dari. Selanjutnya pada poin capabilities, yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Lalu poin kedua ada melakukan inovasi dan mengembangkan produk agar semakin unik. Yang ketiga memperluas kemitraan dan jaringan bisnis. Lalu yang keempat ada leadership yang membangun. Yang keempat pemahaman pasar dan pelanggan. Lalu di poin kedua ada cost
struktur. Yang pertama ada biaya produksi, biaya distribusi, biaya pemasaran, operasional, administrasi, dan penelitian dan pengembangan. Lalu poin terakhir yang kami tentukan dalam bisnis model kanvas kami adalah revenue model. Nah, ada beberapa poin yang kami tentukan dalam revenue model. Yang pertama, modal pribadi. Ini salah satu hal yang menjadi penting juga karena ini yang mencetus juga adanya produk kami nanti. Lalu yang kedua ada dana dari investor. Lalu yang ketiga, hasil dari penjualan ramen gula Yuhu. Dan ini mendukung untuk revenue model usaha kami. Lalu selanjutnya, biaya pengiriman atau biaya layanan yang dikenakan oleh platform pemesanan online seperti yang kami sudah bicarakan tadi. Kami bekerja sama dengan GrabFood, ShopeeFood, dan Maximfood. Lalu yang terakhir, menawarkan produk makanan pendamping seperti Wafuyaki Chicken, PY, tahu baso, dan cheesy shrimp fried katsubushi. Nah, ini adalah salah satu menu yang kami tawarkan juga supaya bisa menarik juga perhatian konsumen gitu. Jadi nggak hanya jual ramen saja, tapi ada menu-menu Side dish-nya tambahan. banyak. Iya, betul sekali. Nah, oke, untuk value di sini untuk produk tagline kita ada 5 value. Yang pertama, value-nya ada 5, yaitu kedai ramen dengan cita rasa Indonesia. Yang kedua, mengkombinasikan ramen dengan gulai kambing. Yang ketiga, memberikan layanan yang memuaskan bagi konsumen. Yang keempat, menyediakan tempat yang homey dan cozy bagi konsumen. Yang terakhir, menawarkan harga yang terjangkau dan merakyat. Nah, Sekian presentasi dari kelompok 1. Thank you for watching. Bye-bye.